Jadi setelah melewati zona transisi itu berarti ya zonanya zona virgin yang tidak terinvasi oleh lumpur pemboran. Jadi maksudnya terakumulasi di situ ya berarti dia masih terakumulasi oleh lumpur pemborannya gitu. Tetapi memang sudah ada kandungan hidrokarbon di dalamnya situ karena dia tercampur karena batas dari si lumpur yang bisa menginvasi zona tersebut gitu. Ya, gitu ya, Mbak. Iya, Pak. Oke, siap. Oke, itu zona tentang uninvited zone itu ya. Terus untuk borehole condition mungkin saya beralih ke ya. Yang materi pertama saya boleh jelaskan lagi tidak Pak? Kita belajar apa? Iya, boleh. Silakan Mas Restu. Sangat terima kasih saya kalau ada yang menjelaskan. Silakan. Oke, jadi yang pelajaran pertama kemarin kita masuk kita belajar tentang open hole, case hole, terus wireline well logging, logging well drilling. Jadi open hole tuh mengacu pada operasi pemboran di mana tuh pipanya tuh masih belum dilapisi atau belum disemen gitu. Sedangkan untuk case hole pipanya tuh sudah disemen. Apa sudah diberikan pipa, mohon maaf Pak. Sudah dilapisi. Pipa atau casing gitu Mas? Casing Pak, casingnya sudah dipasang untuk case hole, sedangkan untuk open hole tuh masih belum dipasang Pak. Nah selain itu kita juga mempelajari untuk open hole tuh lock apa saja yang bisa dipakai, seperti misalnya spontaneous potential lock atau SP, terus resistivity lock yang terbagi lagi menjadi beberapa, itu yang paling kita pelajarin Pak. Terus kita juga pelajari tentang perbedaan wireline well logging sama logging well drilling. Untuk wireline logging itu kita harus menghentikan pemborannya dulu baru kita bisa melakukan logging. Sedangkan untuk logging well drilling kita bisa melakukan logging sekaligus dengan pemboran. Iya, betul. Okay. Sama yang tadi Pak, invited zone, transition zone, sama uninvited zone kemarin kita pelajari Pak. Oke, sip, lengkap gitu ya. Kalau case hole-nya sendiri, alat-alat yang bisa terpakai atau tidak terpakainya apa Mas? Itu ada sonic lock, kita bisa pakai sonic lock, terus gamma ray, sama neutron lock, sama NMR Pak. Sama apa satunya yang terakhir? NMR. NMR Pak. NMR, buat apa sih NMR itu Mas? Saya lupa Pak untuk yang itu Pak kemarin. Saya ingatnya nama-nama itunya doang Pak, loggingnya yang bisa dipakai. Oke, nanti saya coba tambahkan gitu ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke. Nah, tapi kalau SP dan resistivity apakah tidak bisa digunakan di case hole gitu Mas? Tidak bisa Pak, setahu saya, soalnya untuk SP itu hanya bisa digunakan untuk kegiatan open hole Pak. Oke, kenapa ya alasannya nggak bisa digunakan ya? Ada penjelasannya kah yang disampaikan oleh Prof. Asli? Seingat saya sepertinya sudah Pak. Seingat saya tuh karena ada listriknya nggak sih Pak? Saya lupa. Ya betul, karena alat-alat tersebut adalah alat-alat yang menggunakan arus listrik gitu ya. Kalau yang SP Pak, itu menggunakan tegangan ya, kalau resistivity itu dia mengalirkan arus sehingga akan terbaca berapa sih hambatan yang dilewati gitu ya selama perjalanan si arus listrik tersebut dari dari penyalur arus tersebut hingga ke receivernya gitu ya. Nah, jadi memang kenapa dia tidak bisa digunakan saat case hole, karena memang saat di case itu kan dia akan terhambat oleh casing yang semen untuk arus listriknya ya. Jadi akan terjadi anomali nantinya gitu kalau misalnya digunakan pada saat sudah di case hole gitu ya. Nah, makanya biasanya untuk SP dan resistivity kebanyakan dilakukan di open hole gitu ya. Tapi kalau misalnya memang perlu dilakukan atau terpaksa dilakukan di case hole,
Nah, berarti harus ada case tertentu atau melakukan koreksi borehole correction gitu ya Mas ya. Nah, karena walaupun di situ kasusnya borehole correction itu kan biasanya keadaan lubang bor yang seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya memang dia si SP dan resistivity-nya itu dilakukan atau digunakan saat sudah di casual, nah itu perlu dilakukan khusus ya, harus dilakukan pengkoreksian. Gitu ya Mas ya. Ya terima kasih Mas Restu ya atas semua yang disampaikan. Saya rasa itu yang tadi Mas Restu sampaikan sudah cukup mewakili gitu ya semua materi poin-poinnya. Oke, mungkin langsung aja saya masuk ke materi. Jadi tadi saya mau tahu aja gitu ya apa yang sudah adik-adik peroleh, adik-adik dapat dari Prof. Asri ataupun dari Bu Puri gitu ya, sehingga apa yang disampaikan itu benar-benar bisa terserap oleh adik-adik gitu ya. Jadi jangan sampai adik-adik sudah menerima informasi, mendapatkan pengetahuan gitu ya, tapi tidak ada yang tidak ada yang nempel lah gitu ya. Yang mudah-mudahan sih bisa tetap tersimpan di memori adik-adik ya untuk nanti ke depannya gitu ya, untuk nanti saat adik-adik bekerja juga gitu ya, saat sudah terjun ke dunia industri. Oke, pada hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan kaliper log ya adik-adik. Jadi kaliper log ini adalah alat pembacaan logging juga, di mana si kaliper log ini biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan kondisi dari lubang pemborannya gitu ya. Apakah lubang pemborannya ini memang terlubangi dengan sempurna ataukah ada anomali-anomali yang terjadi ataupun ada kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh drilling engineer gitu ya. Apakah memang kondisi dari si lubang pemborannya itu sempurna yang dilakukan pemboran, ataukah terjadi problem-problem yang bisa membuat kerusakan di lubang pemboran tersebut ya. Oke. Nah, ini untuk kaliper sendiri dia adalah alat mekanik ya. Jadi dia melakukan pembacaan bukan dari seperti SP ataupun resistivity yang menembakkan arus listrik gitu ya. Bukan juga seperti sonic yang menembakkan gelombang suara ya. Dan juga bukan juga seperti gamma ray yang menembakkan radioaktif gitu ya, pembacaan radioaktif. Tetapi untuk kaliper sendiri ini adalah peralatan mekanik yang digunakan untuk membaca kondisi lubang bor gitu ya. Nah, di sini si kaliper ini itu digunakan biasanya menerus gitu ya adik-adik. Jadi dari bawah permukaan, dari bottom hole ya. Jadi dari total depth lah kalau di wireband logging itu bukan bottom hole ya, jadi total depth ya. Jadi total depth ini adalah akhir dari kedalaman si pemboran yang sudah dilangsungkan. Jadi total dari hasil pemborannya, nah itu adalah total depth ya. Nah, bedanya apa sama bottom hole? Sebenarnya sama aja gitu ya, bottom hole dengan total depth gitu. Cuman kalau misalnya kalau di wireband logging biasanya menyebutnya itu total depth gitu ya. Tapi kalau temperaturnya dia nyebutnya bottom hole temperatur, bukan total depth temperatur gitu ya. Nah, itu sih yang terkadang mungkin akan sedikit membuat bingung gitu ya adik-adik ya. Jadi jangan dibikin pusing. Jadi untuk total depth yaitu adalah bottom hole gitu ya. Nah, beda hal kalau misalnya kondisi sumurnya itu tidak
vertikal gitu ya adik-adik ya. Kalau vertikal sih gampang ya, karena measure depth itu adalah sama dengan TVD ya, total vertical depth. Nah, kalau misalnya true vertical depth. Nah, kalau misalnya sumurnya itu direksional, maka ya kita tidak bisa menyamakan gitu ya. Kita tidak bisa menyamakan measure depth-nya dengan true vertical depth-nya, karena dia ada inklinasi ya, ada kelengkungan di sumur tersebut gitu loh. Nah, makanya total depth-nya ini itu harus dipastikan apakah total depth yang digunakan ini adalah measure depth ataukah true vertical depth gitu ya, sebelum kita melakukan analisis formasi evaluasi ini. Kalau misalnya ternyata yang dipakainya adalah measure depth, ya berarti semua parameter yang nantinya kita hitung harus berdasarkan total depth dari si MD tadi, measure depth. Nah, kalau misalnya kita pakainya TVD, maka ya berarti parameter-parameter yang kita analisis nanti itu mengacu pada total depth di TVD-nya gitu ya. Jadi itu untuk yang ya salah satu hal yang penting adik-adik harus tahu dulu nih, kedalaman yang diukur itu adalah measure depth atau total vertical true vertical depth-nya gitu ya. Karena untuk si kaliper sendiri biasanya memang dia berlanjut ya pengukurannya, jadi tidak terputus itu. Jadi dari bawah permukaan sampai dengan ke atas itu biasanya sampai ke kedalaman tertentu untuk yang posisi yang top top pengukurannya gitu ya. Jadi si alat kaliper ini dia adalah alat mekanik yang menggunakan ini kalau kita nyebutnya apa ya, tangan lah ya, tangan dari si alat ini, dia akan mengukur seberapa besar atau seberapa lebar si ini diameter dari si lubang pemborannya gitu ya. Nah, dari mana kita bisa tahu apakah kondisi dari lubang bor ini itu baik ataukah dia terjadi kesalahan ataupun terjadi permasalahan yang menyebabkan suatu hal di lubang pemboran ini gitu ya. Nah, kita lihat di sini, sorry saya pakai pointer ini. Nah, kita lihat di sini ada tulisan big size gitu ya. Di sini ada lengan dari si alat kaliper lock. Nah, kalau kita lihat di sini ukuran bit size itu kan konstan ya adik-adik ya. Jadi tidak berubah gitu ya. Maksudnya dalam arti kata yang saya katakan konstan itu adalah misalnya mau melakukan pemboran di zona yang production interval gitu ya. Jadi itu kan pasti kan dia bitnya itu akan akan konstan di zona interval produksinya gitu. Jadi tidak berubah ukuran bit lagi, kecuali memang masih di surface gitu ya, ataupun intermediate gitu ya, itu pasti ukuran bitnya akan berbeda gitu, karena disesuaikan dengan casing yang akan. Ya, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Oke, mungkin kepencet ya. Oke, jadi bit yang digunakan itu biasanya akan konstan gitu ya, tergantung dari zona yang kita sedang tembus gitu ya. Apakah surface, ataukah intermediate, ataukah production gitu ya, interval. Nah, kalau misalnya dia di surface, pasti akan disesuaikan dengan casing yang nanti akan digunakan di surface gitu ya, maka bitnya ya konstan selama di interval surface itu gitu. Tapi kalau misalnya sudah lewat dari interval surface, ya berarti bitnya akan diubah gitu ya. Jangan sampai nanti bitnya masih pakai bit yang surface, nggak akan masuk ke dalam casing yang sudah terpasang gitu adik-adik ya. Nah, ini harusnya sih adik-adik dapat di pemboran gitu ya, harusnya sudah dapat lah gitu ya. Nah, nanti saat mau menembus intermediate zone ya, itu bitnya menggunakan ukuran yang berbeda dengan yang surface ya, karena harus bisa masuk ke ID ya, inner diameter si casingnya itu. Nanti saat sudah menembus sampai ke zona yang ditentukan untuk di casing, akan dipasang casing lagi, terus
Nanti baru untuk production intervalnya akan menggunakan bit yang lebih kecil lagi karena harus bisa masuk ke inner diameter si casing yang intermediate zone-nya gitu ya. Nah, untuk yang produksi interval ini, interval produksi ini kan pasti kan konstan gitu ya. Nah, saat konstan ini berarti ukuran bit size-nya tidak akan berubah gitu ya adik-adik ya. Jadi nanti kalau adik-adik memperoleh data wireline logging, itu di header log-nya biasanya ada keterangan ukuran bit size. Ya, dari keterangan ukuran bit size itu adalah bit size pada production interval. Itu ya, jadi memang sudah sudah bit size yang kondisinya digunakan untuk zona produksinya gitu ya. Nah, itu nanti akan kita gunakan, kita sandingkan terhadap data kaliper log yang kita peroleh gitu ya, nanti akan terlihat. Nah, nanti mungkin penjelasan itu akan saya sampaikan di slide berikutnya ya saat ini. Nah, ini adalah konseptual alatnya ya. Kalau adik-adik lihat di sini ada beberapa gambar di mana alat kaliper ini ada yang memiliki 3 tangan, ada yang memiliki 4 tangan, ada yang multi finger gitu ya. Jadi di sini lebih ke arah keakuratan sih sebenarnya, keakuratan dari pembacaan ukuran dari diameter lubang bornya nantinya. Gitu ya. Kalau misalnya yang digunakan adalah 3 tangan ini ya berarti hanya 3 sisi ini yang akan terdetek gitu ya adik-adik ya, yang akan terdetek ukurannya gitu ya. Dari 3 sisi ini nanti akan terukur misalnya ini lebih mepet sedikit ke arah alat kalipernya, tangan yang di sini. Nah, di tangan yang di sini lebih lebar gitu ya, tangan yang di sini lebih mepet. Nah, itu akan membentuk diameter dan juga arah dari si lubang bornya. Nah, kalau misalnya tidak sesuai dengan ukuran bit size dan juga tidak sesuai dengan arah dari si pemborannya, nah itu akan terdeteksi gitu ya. Terjadi masalah apa sebenarnya gitu ya. Tapi biasanya sih kalau di dalam sumur pemboran jarang gitu ya, misalnya satu sisinya lebih menghimpit, satu sisinya lebih melebar, itu jarang. Biasanya sistemnya itu sama, jadi ketiga sisinya berhimpit gitu ya, ataupun ketiga sisinya melebar. Gitu ya. Tapi tidak jarang juga misalnya terjadi yang kayak tadi saya katakan gitu ya, yang satu sisi ini melebar, yang satu sisi ini menghimpit ke alatnya. Gitu. Jadi ada beberapa case yang mungkin nanti akan adik-adik temukan seperti itu. Gitu ya. Tapi pada umumnya tadi yang saya katakan biasanya dia akan relatif lebih sama gitu ya. Apakah dia berhimpit ataukah dia akan melebar alatnya gitu. Nah, kalau misalnya si alatnya ini itu diameternya sesuai dengan bit size ya berarti kondisinya normal gitu ya. Kondisinya sesuai dengan apa yang diharapkan saat pemboran. Nah, kalau misalnya dia ternyata lebih lebar dari bit size, nah itu nanti akan kita pelajari gitu ya kenapa bisa terjadi indikasi seperti itu. Nah, kalau misalnya menggunakan yang multi finger ini pasti akan lebih akurat ya. Kenapa? Karena di semua sisi kita ukur ya adik-adik diameternya. Jadi di semua sisi ini ukurannya akan terdeteksi oleh si alat ini, sehingga nanti akan nanti akan terlihat apakah memang di sisi mana yang terjadi anomali ataupun terjadi permasalahan di lubang pemboran tersebut. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh adik-adik ya, contoh dari kaliper log, di mana kalau kita lihat bahwa nah ini ya kalau adik-adik lihat yang warna coklat. Yang warna coklat ini adalah arsiran di mana data kaliper lognya dibandingkan terhadap ukuran bit size-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya si kaliper lognya itu sudah sesuai dengan bit size, maka dia tidak akan muncul warna arsiran ini gitu ya adik-adik ya. Nah, kalau yang warna biru ini, kalau dilihat ya, nah ini kalipernya ini diameternya kan ini ukurannya dari 6 sampai 16 gitu ya. Nah, berarti ini ukuran bit size-nya kalau kita lihat nih, dia sekitar ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 berarti sekitar nilainya 1 ya.
Jadi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Iya benar. Oke, ini 1, 2, ini 3. Berarti ini sekitar 2,5 inch ya. Jadi sekitar 2,5 inci ukuran bit size-nya. Nah kalau kita lihat kalipernya, ini ada yang kurang dari 2,5 inch ya nilainya. Nah biasanya ini kenapa nih? Biasanya ini terdapat matkek adik-adik ya. Kalau misalnya ada indikasi kalipernya itu lebih kecil dibandingkan dengan bit size-nya, maka di sini mengindikasikan adanya matkek. Apa sih matkek? Harusnya sudah di ini ya, sudah disampaikan oleh Bu Asri. Nah, mungkin ini jadi saya mau nanya juga nih ya. Mungkin saya coba tanya ya terkait dengan matkek. Mbak, jangan deh. Mas Faiz ada Mas Faiz? Mas Faiz ada? Mas Faiz ada? Mas Faiz? Halo? Ada Pak. Mas Faiz ada? Tidak terdengar suaranya Mas? Oke, bisa ini nggak? Suaranya bisa ini nggak? Coba di Mas. Coba di unmute. Oke, sepertinya device-nya bermasalah ya Mas Faiz. Suaranya tidak terdengar. Mungkin yang lain lah, yang lain. Saya mau izin menjawab Pak. Siapa ini? Alvino ya? Oke, silakan Mas Alvino. Apa sih matkek itu Mas? Yang saya tahu itu matkek itu lapisan yang ada di borehole Pak, yang dapat menyebabkan terjepitnya tabing. Apa lapisan? Lapisan apa Mas? Lapisan yang ada di borehole Pak. Lapisan yang ada di borehole. Yang dapat menyebabkan terjepitnya tubing Pak. Yang dapat menyebabkan terjepitnya tubing gitu ya? Iya Pak. Oke. Ada yang lain? Masih kurang tepat ya jawabannya? Saya izin menjawab Pak. Iya, Mas Restu lagi ya. Silakan Mas Restu. Matkek itu lumpur yang menempel di lubang bor Pak. Ya, benar ya. Jadi tadi mungkin Mas Alvino itu lebih ke lapisan yang terdapat matkeknya gitu ya. Lapisan yang terdapat matkeknya itu adalah memang lapisan yang dapat menjepit tubing ya di dalam lubang bor. Ya, itu jadi itu lapisan yang ada matkeknya gitu Mas Alvino ya. Sedangkan untuk matkeknya sendiri itu adalah sisa-sisa dari filtrat lumpur ataupun padatan-padatan yang tersisa dari lumpur pemboran itu yang tidak bisa masuk atau tidak bisa menginvasi ke dalam lapisan permeabel. Jadi matkek itu adalah padatan-padatan lumpur pemboran yang mengendap di dinding pemboran yang tidak dapat masuk ke dalam zona permeabel. Jadi itu adalah matkek ya. Tuh, jadi kalau misalnya nilai dari kaliper lock-nya ini mengindikasikan lebih kecil daripada bit size, maka itu dapat kita artikan atau dapat kita definisikan bahwa si lapisan ini nih ada matkeknya gitu ya. Walaupun memang tidak terlalu besar. Kalau misalnya dari sini kita bisa hitung nih seberapa besar diameter matkeknya ya. Kalau di sini Pak, kita izin bertanya. Iya, silakan. Silakan Mas matkek Gani itu ya? kalau berdasarkan tadi iya Pak, berdasarkan penjelasan Bapak tidak masuk zona permeabilitas itu maksudnya tidak masuk zona perforasi gitu ya Pak? Bukan zona perforasi sebenarnya Mas. Nah sekarang begini, Mas Gani semester berapa? Sudah dapat kompresi atau belum ya? Belum Pak, saya masih belum semester ya? 4. Oke, siap. Nah mungkin saya jelaskan aja sekalian ya. Jadi yang tadi Mas Gani sebutkan itu sebenarnya kan lebih ke ini ya, perforasi itu dilakukan setelah selesainya pemboran gitu ya. Jadi yang tadi Mas Gani katakan, apakah matkek itu adalah zona apa yang bisa menginvasi yang tidak
tidak masuk ke zona permeabel tadi itu adalah maksudnya zona perforasi. Iya, terkadang zona permeabel itu bisa diperforasi tergantung dari kompresinya gitu ya. Apakah kompresinya itu mau menggunakan case hole atau open hole. Nah, ini akan panjang gitu ya ceritanya, tapi saya persingkat aja bahwa mud cake itu bukan hanya zona perforasi ya. Jadi kita anggap itu zona permeabel. Yang bisa dikatakan zona permeabel itu apa sih? Zona permeabel berarti zona yang bisa mengalirkan fluida gitu Mas. Ataupun zona yang memiliki permeabilitas. Tuh, kalau permeabilitas sudah tahu lah ya. Permeabilitas sudah paham ya. Permeabilitas itu kan kemampuan batuan untuk mengalirkan fluida. Nah, dari mana sih kita bisa tahu zona itu permeabel atau tidak? Nah, kita bisa tahu zona itu permeabel atau tidak itu dari gamma ray. Nah, nanti mungkin ini bukan jatahnya saya untuk menjelaskan ya, tapi intinya kenapa lumpur itu bisa menginvasi ataupun masuk ke dalam zona reservoir kita, karena zona reservoir kita itu bersifat permeabel, memiliki konektivitas antara pori batuannya, gitu ya. Memiliki kemampuan untuk mengalirkan fluida baik itu lumpur ataupun hidrokarbon. Jadi kalau misalnya si lumpur ini masuk melewati si zona permeabel, kalau zona ataupun tekanan dari, ntar saya tanya dulu nih, saya ntar ngomong panjang-panjang nggak ngerti Mas ini ya, Mas siapa tadi? Mas Gani ya? Mas Gani udah ngambil pemboran ya? Baru pemboran 1 Pak. Nah nanti ditanyakan ke siapa dosennya? Bang Apriandi. Nah ditanyakan ke Bang Apriandi ya. Saya ada mungkin belum sampai ke pembahasannya gitu ya terkait dengan overbalance dan underbalance. Sudah nyampe ke situ belum? Overbalance dan underbalance sudah nyampe? Belum ya? Belum. Oke, nanti coba ditanyakan lah ya gitu. Saya ada pertanyaan nih Bang Yadi terkait dengan materi penilaian formasi kemarin gitu ya. Saya bertanya mengenai mud cake gitu ya. Nah, kenapa sih bisa terjadi mud cake di lapisan tertentu gitu ya? Kalau kata Bang Sigit bisa terjadi mud cake kalau melewati lapisan permeabel gitu ya. Nah, itu karena adanya perbedaan tekanan Mas ya. Karena adanya perbedaan tekanan antara tekanan hidrostatik dengan tekanan reservoir kita gitu ya. Sorry sebentar Mas ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kenapa itu bisa gini dulu? Kenapa lumpur pemboran itu bisa masuk ke dalam reservoir kita? Mungkin saya harus pakai gambar ya. Di sini aja saya gambar. Oke, sebentar ya. Ini adalah sumur kita. Kelihatan ya gambar saya ya. Biar kita lebih bisa menganalogikannya gitu. Oke, ini adalah sumur kita. Ini adalah kondisi open hole ya. Kondisi belum di casing ya. Nah, ini adalah reservoir kita misalnya, lapisan kita, lapisan yang mengandung hidrokarbon ataupun lapisan yang permeabel gitu ya. Nah, di atasnya ada lagi lapisan shell. Nah, ini lapisan shell ya. Lapisan shell saya berikan indikasi warna merah garisnya ya. Nah, ini lapisan shell. Ya. Lapisan shell. Ini lapisan hidrokarbon yang warna hijau. Nah, kita gimana ya? Nah, kenapa sih bisa terjadinya invasi lumpur dan juga mengendapnya padatan si lumpur itu di dinding pemboran? Karena pada lapisan ini itu memiliki permeabilitas ya.
Lapisan ini memiliki permeabilitas. Permeabilitas itu biasanya simbolnya adalah K ya. K. Mas Gani udah ini ya tahu permeabilitas ya. Kemampuan batuan untuk mengalirkan fluida baik itu fluida pemboran yang masuk ke dalam reservoir ataupun fluida yang dari reservoir keluar ke sumur pemboran kita ya. Nah, di sini ada K ya, ada K di mana kalau ada lumpur yang melewati zona ini, melewati lapisan ini, pasti akan ada yang masuk. Nah, kenapa lumpur ini bisa masuk ke sini? Selain ada K, ada yang namanya tekanan, Mas. Ya, ada tekanan reservoir. Nah, di sini ada yang namanya tekanan hidrostatik. Ya, pH. Tekanan hidrostatik. Kalau tekanan hidrostatiknya ini lebih besar daripada tekanan reservoir, maka lumpur pemboran ini akan masuk ke lapisan permeabel gitu ya, atau lapisan reservoir kita. Nah, kalau misalnya kita tekanan hidrostatiknya ini lebih kecil dibandingkan tekanan reservoirnya, maka dia fluida yang ada di reservoir ini malah akan keluar ke sumur pemboran kita. Nah, makanya tergantung metode pemboran yang kita gunakan, apakah underbalance atau overbalance gitu ya. Nah, biasanya kalau terjadinya mudcake ini itu menggunakan metode overbalance ya. Metode overbalance itu adalah metode di mana sirkulasi yang kita lakukan tekanannya itu lebih besar daripada tekanan reservoir kita. Ya, nah, jadi lumpur pemboran yang kita gunakan untuk mensirkulasi ini itu akan masuk ke dalam reservoir ataupun lapisan yang permeabel ini. Gitu. Karena tekanannya lebih besar dari tekanan reservoir dan karena lapisan ini memiliki permeabilitas. Jadi itu akan membentuk akan membuat lumpur ini masuk ke dalam zona permeabel kita. Nah, untuk padatan-padatan yang tidak bisa masuk ke dalam zona permeabel ini, maka dia akan mengendap di sini, Mas. Kalau saya kasih warna beda ya. Saya kasih warna coklat lah ya. Nah, dia akan mengendap di dinding pemboran ini, Mas. Nah, dia akan mengendap di dinding pemboran. Jadi, tadi yang dikatakan oleh Mas Gani gitu ya, apakah ini adalah masuk ke dalam zona perforasi? Iya, bisa jadi ini akan diperforasi nantinya, Mas. Tapi karena ini kondisinya masih dalam pemboran, jadi lebih tepat kita mengatakan lumpur yang masuk ke dalam zona permeabel. Ya, karena kondisinya belum diperforasi. Gitu ya, kecuali nanti sudah dilakukan penyelesaian sumur pemboran. Maka kalau misalnya kondisinya sudah diperforasi, baru bisa dikatakan masuk ke zona perforasi. Karena ini kondisinya belum dilakukan perforasi, Mas. Jadi kita nyebutnya lumpur yang menginvasi zona permeabel dan membentuk padatan dari sisa lumpur tersebut. Gitu. Jadi mudcake ini adalah padatan-padatan lumpur yang tidak bisa menginvasi atau tidak bisa masuk ke dalam zona permeabel. Gitu. Ya, Mas Gani, cukup jelas atau masih ada pertanyaan, Mas? Sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih. Ya, jadi kalau misalnya tadi Mas Gani kan bertanya apakah itu yang yang tadi saya katakan itu adalah yang masuk ke dalam zona perforasi. Ya, nanti mungkin zona ini akan diperforasi kalau memang mau diproduksikan gitu ya. Tapi case-nya ini adalah belum terperforasi. Jadi saya menyebutnya zona permeabel gitu. Yang lain ada pertanyaan? Nggak apa-apa, saya senang kalau jadi interaktif ya. Saya lebih senang kayak gini. Kalau misalnya memang ada pertanyaan saat saya menjelaskan, silakan langsung bertanya ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Mas Restu. Pemahaman saya salah atau benar, Pak? Kalau misalnya saya berpikir mudcake itu ada karena di zona di invited zone tuh sudah nggak bisa menampung lumpur lagi, Pak. Jadi lumpurnya bakal menempel di dinding-dinding bor kita, Pak. Oke. Nah, gini.
eh, apa namanya? Tadi kan pertanyaannya mud cake ini apakah dia terbentuk karena si lumpurnya tidak bisa menginvasi lagi gitu ya? Kurang lebih seperti itu ya. Iya Pak, seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya Mas Restu ya, kalau misalnya Mas Restu lihat, apalagi misalnya lapisannya itu adalah lapisan yang menerus gitu Mas ya, lapisan permeabel atau zona permeabelnya ini adalah menerus sifatnya. Saya rasa seharusnya dia masih bisa untuk menginvasi ke ke dalam reservoir gitu Mas ya. Tetapi karena adanya padatan yang terkandung di dalam si lumpur, nah itulah yang akan menempel di dinding lubang pemboran kita, Mas. Coba kalau misalnya nanti udah ngambil praktikum lumpur, Mas. Belum ngambil Pak. Nah, coba nanti di dalam praktikum lumpur akan ada akan ada praktik, akan ada teori ya, bukan teori sih, akan ada materi ya, akan ada materi terkait dengan seberapa besar padatan yang terkandung di dalam lumpur pemboran kita. Nah itu padatan itu yang akan menempel di dinding pemboran, karena si padatan ini nggak bisa masuk. Gitu. Nah saat padatan ini sudah benar-benar menutupi dinding pemboran yang permeabel ini, lumpur nggak akan bisa masuk lagi. Makanya ada invaded zone, transisi zone, dan uninvaded zone gitu. Saat si lumpur ini udah nggak bisa masuk karena lubang-lubang permeabilitasnya itu sudah tertutup oleh padatan-padatan lumpur yang menempel di dinding pemboran itu. Nah itu akhirnya terhenti gitu si invasi lumpurnya, sehingga ada invaded zone, ada transisi zone, gitu ya, ada uninvaded zone. Sebenarnya kalau misalnya dikatakan apakah dia masih bisa menginvasi lagi, bisa aja menginvasi lagi kalau lubang-lubang permeabilitasnya itu belum tertutup gitu. Karena kan dia terus-terusan disirkulasi lumpurnya. Ya kan? Pak, saya izin bertanya satu lagi Pak. Ya, silakan. Berarti untuk lumpur ini bakal mengeras ya Pak, seperti lilin gitu. Iya. Lumpur ini kan dia dari bahan saya lupa ya bahannya. Nah, mungkin nanti bisa ditanyakan ke Bang Yandi ya. Nah, bahan lumpur ini apakah dia bisa menjadi keras ya? Dan bahan ini tuh memang ada yang namanya sifat fisik dari lumpur ya Mas. Ada sifat fisik dari lumpur. Nah, ada salah satu sifat fisik ini dia akan menjadi keras gitu kalau misalnya dalam temperatur tertentu gitu, dalam waktu tertentu dia bisa kemungkinan akan menjadi keras. Nah, justru padatan-padatan ini yang yang terkandung di dalam si lumpurnya ini dia menempel sehingga menutup jalur gitu ya, dan dia memadat karena dia terkumpul terus-terusan dia jadi kalau lumpur itu kan terus-terusan tersirkulasi gitu ya, dia tersirkulasi dari ini saya kasih ini dulu deh biar nggak bingung ya. Ini saya hapus dulu yang di dalam sini ya, di dalam itunya. Nah, untuk aja warnanya sama ya. Saya kasih warna merah deh ininya. Nah, ini adalah pipa pemboran ya, drill pipe kita. Nah, lalu di bawahnya saya kasih apa ya, biar kayak big size ya. Saya gambar aja lah. Nah, kan kalau lumpur itu kan dia akan terus-terusan tersirkulasi selama proses pemboran belum selesai gitu ya Mas ya, belum mencapai target kedalamannya, dia akan terus-terusan tersirkulasi. Jadi tersirkulasinya dari pipa pemboran lumpur ini turun melalui nozzle. Jadi di sini ada nozzle-nya, ada lubang nozzle ya.
Di sini ada lubang nozzle, nah dia akan tersemprot keluar ke dalam lubang pemboran. Nah, dia akan akan mendorong padatan-padatan, baik itu padatan lumpurnya sendiri gitu ya, ataupun padatan-padatan dari si hasil dari pemboran ini. Kan pasti kan kalau ngebor kan ada padatannya ya, adalah batu-batuan ataupun lapisan-lapisan ini yang tergerus sehingga harus disirkulasikan ke atas. Nah, padatan-padatan inilah yang nanti akan menghambat di sini, Mas. Itu ya. Jadi padatan-padatan inilah yang yang tidak bisa masuk ke dalam zona permeabelnya, dan dia menempel di sini, terendapkan. Sebenarnya padatannya kecil-kecil gitu ya, tapi karena saking banyaknya dan dia tersirkulasi cukup lama, makanya dia menjadi endapan gitu ya, menempel di dinding sumur pemboran kita pada zona yang permeabel gitu. Gitu Mas Restu. Ya Pak, sudah paham. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum saya melanjutkan, nggak apa-apa, saya lebih senang itu ya kalau adik-adik interaktif ya. Berarti adik-adik benar-benar menyimak dan ingin benar-benar memahami gitu ya apa yang disampaikan oleh dosen-dosennya gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, nggak ada ya. Berarti saya lanjutkan. Nah, kalau dari sini ya, adik-adik fokus lihat ke sini ya, ke grafik yang ini, ya, yang tengah ini. Nah, kalau dari sini kita lihat nih, pada kedalaman segini, ya, ini terjadi mud cake. Tapi pada kedalaman ke sini, ya, pada kedalaman yang kedua ini saya bedakan lah, Nah, biar nggak bingung. Pada kedalaman yang saya lingkari warna merah, itu kalau adik-adik lihat ya, ukuran dari kalipernya itu lebih besar ketimbang dari bit size. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini dikarenakan adanya formasi yang runtuh ataupun ada lapisan yang runtuh. Ya, kalau adik-adik lihat di sini, kan ukuran dari kalipernya lebih besar dibandingkan dengan ukuran dari bit size. Ya, nah itu mengindikasikan adanya lapisan yang runtuh. Lapisan yang runtuh itu seperti apa sih? Saya gambarkan lagi ya, biar adik-adik lebih bisa menganalogikan gitu ya. Nah, kalau adik-adik lihat di sini, nah, saya jangan pakai garis lah, soalnya nanti ada yang saya ini. Nah, ini anggap aja lurus ya. Nah, terus reservoirnya, lapisan permeabelnya saya buat. Ini lapisan permeabel. Lalu saya buat lapisan shell-nya. Tapi adik-adik udah tahu ya lapisan shell ya. Dan saya nyebut istilah lapisan shell, adik-adik belum paham lapisan shell. Bapak, udah tahu ya? Bapak, ya? Bisa dijelaskan ulang nggak? Soalnya agak lupa Pak lapisan shell itu apa. Oke, saya jelaskan ya. Jadi dari mana nih saya ngejelasinnya ya? Sebenarnya ini seharusnya sudah adik-adik peroleh pada perkuliahan mata kuliah geologi dasar ya, geologi statik geologi stratigrafi ya, benar ya? Geologi migas, geologi dasar, geologi migas ya. Terus apa lagi ya?
kayaknya 2 doang itu ya, sama kalau GeoX nggak terlalu inilah. Tapi dari GeoX juga kita bisa tahu itu lapisan apa. Jadi harusnya saat di mata kuliah geologi itu udah dijelaskan ya, yang bisa menjadi reservoir, bagaimana terbentuknya reservoir, bagaimana terbentuknya pengendapan, itu harusnya sudah dijelaskan. Nah, yang bisa dikatakan menjadi reservoir itu formasi-formasi dari batuan apa saja itu ya. Nah, intinya di sini kalau adik-adik lihat ya, ini saya bedakan lapisan permeable dengan lapisan shell. Nah, lapisan shell saya tulis lapisan A ya, biar adik-adik gampang. Untuk lapisan permeable saya tulis lapisan B. Nah, biasanya lapisan permeable ini itu terbentuk dari pengendapan batu pasir, terus batuan karbonat, ataupun batuan yang anorganik gitu ya. Bisa batuan beku juga bisa menjadi reservoir, tapi biasanya ada case-case tertentu. Nah, untuk lapisan shell sendiri ini lapisan apa sih? Lapisan shell itu adalah lapisan lempung. Lapisan yang tidak memiliki permeabilitas. Jadi dia memiliki porositas tetapi tidak saling berhubungan porositasnya. Nah, dia itu biasanya ini adalah lapisan lempung ya. Nah, lapisan lempung ini dia tidak memiliki permeabilitas, makanya dia biasanya menjadi lapisan penyekat, ataupun biasanya kita sebut kalau dalam siklus pengendapan ataupun pembentukan reservoir, dia ini adalah trapnya. Trap itu apa sih? Trap ini adalah dia yang menyekat. Jadi hidrokarbonnya tidak bisa lagi naik ke atas gitu ya saat proses migrasinya. Jadi lapisan shell ini adalah lapisan lempung yang tidak memiliki permeabilitas. Dia hanya memiliki porositas. Ya, permeabilitas itu kan terbentuk karena adanya porositas yang saling berhubungan. Itu ya. Jadi lapisan shell ini adalah lapisan lempung yang tidak memiliki permeabilitas. Nah, biasanya dia ini memiliki sifat yang uncompact gitu ya, atau dia tidak terkompaksi dengan bagus itu, sehingga dia bisa sewaktu-waktu runtuh lapisannya gitu. Nah, kalau misalnya adik-adik lihat gitu ya, sering terjadi longsor gitu. Nah, itu karena lapisan yang tidak kompak gitu, atau tidak terkompaksi dengan baik. Karena apa? Karena dia tidak memiliki sementasi yang bagus gitu di lapisan tersebut gitu ya. Nah, mungkin masih bingung, nanti adik-adik bisa tanya ke masih ada yang ngambil geologi migas nggak? Udah selesai semua ya geologi migas ya? Geologi dasar juga harusnya udah selesai juga ya. Mungkin adik-adik bisa tanya ke teman-teman geologi ya. Bisa tanya ke teman-teman geologi tentang lingkungan pengendapan, tentang bagaimana terjadinya ataupun terbentuknya reservoir, terus apa itu lapisan lempung, apa itu lapisan karbonat, lapisan lapisan sand, ya, lapisan silician, lapisan kalkarius. Nah, itu adik-adik bisa tanya. Nah, karena ini kenapa adik-adik harus tahu itu? Karena nanti saat adik-adik terjun ke industri, adik-adik harus bisa mengklasifikasikan ya, mana yang bisa menjadi reservoir, mana lapisan yang tidak bisa menjadi reservoir. Itu ya. Karena itu hal dasar yang harus adik-adik ketahui. Untuk nantinya adik-adik mencari minyak ya. Mencari minyak, misalnya adik-adik jadi drill eng ya, drilling engineer, ataupun jadi company man. Adik-adik harus tahu lapisan-lapisan itu, karena itu sangat penting saat adik-adik melakukan pemboran. Karena case-nya akan beda, bit yang digunakan untuk menembus lapisan shell dibandingkan dengan bit yang digunakan untuk menembus lapisan sand gitu. Itu akan sangat berbeda. Jadi adik-adik harus mendalami gitu ya. Ya, walaupun dalam arti kata mendalaminya jangan terlalu dalam sekali untuk mengetahui lapisan ini ya. Setidaknya tahulah lapisan shell itu apa, lapisan sand itu apa gitu ya.
Jadi secara gambaran umum yang bisa saya katakan bahwa lapisan shell ini adalah lapisan lempung yang memiliki butir yang sangat kecil ya dengan kebundaran yang tidak beragam ataupun heterogenitasnya tinggi yang tidak memiliki nilai permeabilitas ya. Yang misalnya mungkin dia punya nilai permeabilitas tapi sangat-sangat kecil gitu. Mungkin sekitar 0,001 milidarsi gitu ya ataupun 0,00001 milidarsi. Dia mungkin memiliki permeabilitas tapi sangat-sangat kecil ataupun malah tidak memiliki nilai permeabilitas sama sekali gitu. Tetapi lapisan ini memiliki porositas tapi porositasnya tidak saling berhubungan. Itu ya. Nah, karena dia memiliki serpih atau butir matriks yang sangat kecil dan tidak terkompaksi dengan baik karena dia tidak tersementasi dengan baik, maka dia mudah untuk runtuh ataupun dia mudah untuk longsor. Ya, saya gampangnya bahasanya longsor lah ya gitu ya. Dia akan mudah untuk longsor ya. Lapisan itu akan mudah untuk longsor jika dilakukan pemboran di lapisan tersebut. Nah, terbukti dengan apa? Terbukti dengan ini, kaliper lock. Terbukti dengan grafik kaliper lock yang kita bandingkan terhadap bit size-nya. Dari sini terlihat adik-adik ya. Dari sini terlihat bahwa nilai kaliper lock-nya itu lebih besar daripada nilai bit size-nya sehingga bisa membuktikan bahwa terjadi longsor di area lapisan shell ini. Nah, dari mana saya tahu kalau ini lapisan shell? Lihat di bagian gamma ray. Ya, ini adalah gamma ray ya. Ini adalah grafik gamma ray. Nih, yang warna hitam ini nih, ini adalah grafik-grafik gamma ray. Nah, semakin kecil nilai gamma ray-nya berarti mengindikasikan semakin permeabel lapisan itu. Tapi kalau semakin besar nilai gamma ray-nya, maka semakin mengindikasikan bahwa itu adalah lapisan shell. Ya, nanti dijelaskan oleh dosen yang membahas terkait dengan gamma ray. Tapi saya mau harusnya ini kita bisa membahas gamma ray dulu, terus baru ke kaliper gitu ya. Karena adik-adik harus tahu nih, dia ini lapisan apa? Apakah lapisan permeabel atau non permeabel gitu ya. Tapi ini saya gambarkan secara singkat aja, biar nanti dosen yang bagiannya untuk menjelaskan gamma ray yang akan menjelaskan gitu ya. Tapi secara singkat bahwa saya bisa melihat ini adalah lapisan yang non permeabel ataupun lapisan shell misalnya ya, karena nilai gamma ray-nya besar. Ya, nilai gamma ray-nya besar, terus nilai kalipernya itu lebih besar dibandingkan dengan nilai bit size-nya, sehingga terjadi keruntuhan, terjadi longsor di lapisan tersebut karena dia adalah lapisan yang tidak kompak gitu ya. Nah, gitu. Jadi ada lapisan yang terbentuk matkek, ada lapisan yang Nah, ada lapisan yang terbentuk matkek seperti ini ya, karena nilai kalipernya lebih kecil dibandingkan dengan bit size. Ada lapisan yang longsor ataupun mengalami keruntuhan karena nilai kalipernya lebih besar dibandingkan dengan nilai bit size-nya. Nah, kalau ini adik-adik lihat yang di bawah ini terjadi pembentukan matkek yang cukup besar gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini, ini nilai kalipernya adalah 2, nilai bit size-nya adalah 2,5 inch. Berarti terjadi penumpukan matkek sebesar 0,5 inch di dalam lapisan tersebut, gitu, di zona lapisan tersebut. Gitu. Nah, sedangkan yang ini, yang warna biru ini, itu terjadi keruntuhan, ya, atau terjadi longsor. Nah, kalau kita lihat nilai kalipernya ini sekitar 3,5 inch ya. Dan nilai bit size-nya adalah 2,5 inch. Nah, berarti terjadi keruntuhan lapisan sebesar 1 inci. Nah, itu sangat besar sekali keruntuhannya ya. 1 inci yang runtuh dari lapisan tersebut gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini bahwa ini adalah lapisan yang permeabel ya. Ini lapisan yang permeabel, tetapi masih terjadi keruntuhan, berarti lapisan ini tidak mengalami kompaksi yang bagus atau tidak tersementasi dengan bagus itu saat terjadi pengendapannya.
sehingga masih bisa terjadi kelongsoran di lapisan tersebut gitu ya. Nah, gitu dari sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Jadi dari gambar ini sebenarnya intinya kita mau mengetahui apakah terjadi market atau terjadi kelongsoran di lapisan tersebut gitu ya. Karena ini akan mengindikasikan kapan kita harus menggunakan borehole correction gitu ya. Borehole correction ini akan kita gunakan jika terjadi hal-hal seperti ini. Terjadinya market yang cukup besar, terjadinya kelongsoran lapisan yang cukup besar, maka kita perlu menggunakan borehole correction untuk beberapa alat wireless logging. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ataukah ada hal-hal yang masih adik-adik bingung gitu ya dari apa yang saya jelaskan? Ya, silakan. Seraka ya. Ketebalan. Oke. Oh, ketebalan matkek ya. Oke. Dari mana saya bisa tahu ketebalan matkeknya? Nah, di sini Mas ya. Di sini kan ada angka ya, ada skala. Yang kita lihat adalah skala kaliper dengan skala bit size-nya ya. Skala kalipernya dari 6 sampai 16. Skala bit size-nya dari 6 sampai 16. Nah, kita lihat di sini Mas. Di sini kan kaliper itu yang warna coklat ya. Ya, kaliper ini kan yang garis warna coklat. Nah, ini adalah garis warna coklat ya. Nah, di sini bit size-nya itu yang garis hitam. Nah, ini bit size-nya adalah yang lurus saja hitam nih. Nah, ini kita hitung aja nih. Ini kan dari 6 sampai 16 ya. Berarti kan dia 10 selisihnya ya. Nah, lihat garisnya. Ini ada garis 1, ada garis 2, ada garis 3, ada garis 4, ada garis 5, ada garis 6, ada garis 7, garis 8, garis 9, garis 10. Berarti tiap garis ini mewakili 1 inci untuk ukuran skala kaliper dan bit size. Nah, sekarang kita tinggal lihat aja garis kalipernya ada di mana posisinya dan bit size-nya ada di mana. Nah, karena bit size-nya ini konstan, lurus saja gitu ya, ini akan mempermudah kita mengetahui berapa ukuran bit size-nya. Kalau dari sini garisnya 1, 2 ya. 2 terus ini setengah ya, kita anggap ini adalah setengah, lalu ini 3 gitu ya. Nah, ini dia dari 6. Tadi bukan 2,5 inch ya. Ini dari 6, berarti 6 tambah 1, 7, tambah 2, 8, tambah setengah, berarti bit size-nya ukuran 8,5 inch. Nah, untuk kalipernya, bit size yang ini ya, bit size-nya adalah 8,5 inch. Nah, untuk kalipernya, kita lihat nih, kan memang kalipernya kan selalu berbeda di tiap kedalaman ya. Nah, kita baca aja misalnya 1 titik kedalaman, misalnya kita baca yang inilah ya, kita baca yang ini. Di sini 6, 7, 8. 8 di sini 8,5 berarti sini sekitar 8,25 gitu ya. 8,25 inch ukuran dari si kalipernya atau pembacaan dari kalipernya. Nah, sekarang kita kurangin nih antara si bit size dengan si kaliper. Bit size-nya itu sekitar 8,5 inch ya. Nah, sedangkan kalipernya 8,25 inch. Berarti terjadi perbedaan jari-jari kan, terjadi perbedaan ukuran ya antara bit size dengan kaliper. Nah, perbedaan atau selisih ukuran tersebut itu adalah selisih atau nilai dari si matkeknya ya. Jadi misalnya nih, saya tulis aja ya, saya tulis annotate, bisa teks kan ya? Oh, bisa teks. Saya tulis ya, kaliper bit size dulu, bit size. Saya sebutnya BS saja ya, BS, bit size. BS sama dengan BS-nya tadi adalah 8,5 inci. Kalipernya kita baca di 1 titik aja ya, 1 titik kedalaman. Kita baca di kedalaman yang ini nih. Kita baca di kedalaman yang ini. Ya. Kalipernya kita baca 1 titik ini, 825 ya.
Ya, kayak ini lagi. Nggak bisa dipakai lagi yang tadi ya. Udah, sini aja. Kalipernya adalah sama dengan 8,25 inci. Maka dari sini kita bisa mengetahui berapa sih ukuran ketebalan matkeknya. Matkek saya buat MC aja ya. Matkeknya ketebalannya adalah bit size dikurang dengan kaliper. Nah, ini nilainya nanti kalau misalnya nilainya dia minus, tetap nilainya absolut ya, jadi plus gitu ya. Kayak misalnya terjadi keruntuhan ini gitu ya. Terjadi keruntuhan, saya selesaiin dulu deh ini. Berarti ini sama dengan 8,5 dikurangi 8,25 ya, sama dengan 0,25 inci. Ya. Nah, ini adalah ketebalan dari matkeknya Mas, 0,25 inci di kedalaman titik ini yang tadi kita ambil ya. Nah, kalau case-nya terjadi kelongsoran, kan dia nilai kalipernya lebih besar daripada bit size ya. Nah, jadinya nanti kita tulis seperti ini. Nah, sekarang kita ukur yang ini aja lah, yang belum saya coret-coret ya. Yang ini kita ambil titik paling tinggi nih Mas di sini ya. Kita ambil titik paling tinggi. Bit size sama dengan 8,5 inch. Lalu kaliper adalah sama dengan nah, kita baca dari sini. 6, 7, 8, 9, 9,5 inch. 9,5 inch nilai kalipernya. Maka terjadi kelongsoran, saya tulisnya apa ya? Untuk itu longsor aja lah gitu ya. Longsor sama dengan ketebalannya berarti 9,5 dikurangi dengan 8,5 sama dengan 1 inci. Nah, ini caranya Mas untuk mengetahui berapa sih ketebalan si matkek dan berapa ketebalan dari si longsor yang terjadi. Ya, kalau dari sini dan titik ini kita bisa mengetahui bahwa matkek yang terjadi atau matkek yang terendapkan di situ itu sebesar 0,25 inci ketebalannya. Nah, untuk longsor yang terjadi itu yang dari titik yang kita ambil ini itu adalah sebesar 1,5 inci ketebalan longsornya. Nah, ini adalah cara bagaimana kita bisa mengetahui matkek dan juga longsor yang terjadi. Nah, ini juga nilai yang penting nantinya ya. Nilai matkek ini, nilai ketebalan matkek, nilai ketebalan si longsor yang terjadi, ini akan penting untuk melakukan borehole correction. Ya, gitu Mas Raka ya. Ada yang mau ditanyakan lagi Mas Raka? Cukup jelas ya? Oke, siap. Sama-sama. Oke, sekarang kita lanjut. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Iya, siapa nih? Aryadi, Pak. Oh, oke, siap. Silakan Mas Aryadi. Biasanya kan untuk kaliper lock sendiri itu juga satu track sama lock permeable lain seperti SP lock dan GR lock ya Pak ya? Ya, betul. Rata-rata kan kita lihat misalnya SP dan GR itu kita cari yang ada kemungkinan prospek hidrokarbonnya itu yang berdefleksi ke kiri Pak. Nah kalau semisal antara SP, GR dan kalipernya itu berbeda-beda sepanjang kita melakukan logging sampai depth tertentu, itu yang paling istilahnya direkomendasikan yang mana Pak, antara kita mengikuti SP-nya, GR-nya atau kalipernya yang paling sekiranya memberi adanya prospek atau kemungkinan terdapatnya hidrokarbon Pak dari track 1 itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, saya tanya dulu nih Mas Aryadi, semester berapa?
Semester 4 Pak sekarang. Semester 4 ya. Oke, nah saya jelaskan dulu Mas ya. Oke, benar di track 1 ini terdapat kaliper, terdapat gamma ray, dan terdapat SP log ya. Nah, untuk gamma ray dan SP log itu memang bisa mengindikasikan zona permeabel gitu ya. Selama defleksi dari si gamma ray-nya dan SP-nya mencerminkan zona permeabel. Nah, tadi yang saya katakan biasanya sih kita lihat gamma ray-nya dulu. Gitu. Kenapa gamma ray-nya dulu? Karena gamma ray yang paling bisa mendefleksikan apakah itu zona permeabel atau tidak gitu ya. Kecuali memang jenis nanti akan dijelaskan ya untuk jenis-jenisnya ya. Ini saya berbicara secara umum aja ya. Secara umum dari alat log gamma ray itu akan mendeteksi berapa kandungan radioaktif yang terdapat di lapisan yang dilalui alat tersebut ya. Nah, semakin besar nilai radioaktif yang terkandung di situ, maka mengindikasikan itu adalah lapisan shell atau lapisan yang non permeabel. Ya. Karena lapisan yang permeabel akan mengandung sedikit nilai radioaktif. Oke, sampai sini clear Mas ya? Itu untuk gamma ray ya. Oke. Nah, untuk SP itu kan dia menggunakan listrik ya. Karena dia mengukur perbedaan tekanan. Ya. Selama SP itu bisa atau terkonfirmasi menggunakan menggunakan lumpur jenis apa, apakah fresh water ataukah salt water, ya, ataukah misalnya air formasi dari si reservoirnya atau lapisannya itu adalah fresh water atau salt water, dia akan terlihat defleksinya kemana. Karena kalau misalnya dia jenisnya salt water, biasanya dia akan berdefleksi bertolak belakang dengan gamma ray-nya. Gitu. Nah, memang SP juga bisa mengindikasikan lapisan permeabel atau tidak gitu ya. Tapi saya belum berbicara hidrokarbon ya. Karena untuk melihat apakah lapisan tersebut mengandung hidrokarbon atau tidak, kita harus membaca dari keseluruhan track, bukan hanya track 1 gitu ya. Di track 1 ini hanya bisa mengindikasikan apakah dia ini permeabel atau non permeabel zone. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk kaliper sendiri itu tidak bisa mendetek apakah dia permeabel atau non permeabel. Karena apa? Karena dia hanya bisa mendeteksi apakah terjadi makek ataukah terjadi kelongsoran. Nah, mungkin pada umumnya bahwa lapisan non permeabel akan terjadi kelongsoran gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan lapisan yang permeabel pun bisa terjadi kelongsoran gitu. Gitu, sampai sini clear dulu Mas ya. Bahwa di track 1 itu belum bisa mengindikasikan apakah di situ ada hidrokarbon atau tidak ya. Hanya bisa mengindikasikan bahwa track 1 ini apakah dia lapisan permeabel atau bukan ya. Nah, sekarang untuk gamma ray dan SP-nya kita biasanya di di industri gitu ya, ataupun di studi-studi yang saya lakukan atau di proyek-proyek yang saya lakukan itu, bahwa kita lebih melihat pada gamma ray-nya gitu ya, untuk mendeteksi apakah dia lapisan permeabel atau non permeabel. Sedangkan nanti di SP-nya kita bisa melihat apakah dia formasinya itu air formasinya bersifat fresh atau bersifat salt, ataukah nanti ada indikasi hidrokarbon dari si SP-nya gitu. Kalau misal terjadi perbedaan defleksi gitu ya. Nah, kita di sini ngacunya ke gamma ray dulu aja gitu ya, ke gamma ray. Kalau misalnya gamma ray-nya itu menunjukkan permeabel seperti yang tadi saya katakan, semakin kecil nilai radioaktif atau semakin kecil nilai gamma ray-nya, maka dia akan mengindikasikan permeabel. Nah, baru kita lihat kalipernya. Kaliper ini tidak bisa mengindikasikan dia permeabel atau tidak. Dia hanya bisa mengindikasikan borehole condition. Ya, apakah terjadi makek atau terjadi longsor. Sampai sini jelas Mas ya? Jelas Pak. Ada pertanyaan lagi? Berarti begini ya Pak, kalau di track 1 itu untuk kaliper tidak menentukan dari permeabilitasnya, tapi
kalau kita mau cari permeabilitasnya, memang paling bagus menggunakan gamma ray berarti ya Pak ya? Ya, betul. Kita bisa Untuk menggunakan lebih prefer untuk menggunakan gamma ray. Kalau misalnya case-nya gamma ray-nya nggak ada, ya mau nggak mau kita menggunakan SP log gitu ya. Tapi Jadi kalau untuk misalnya ya, gimana? Untuk penentuan hidrokarbonnya tetap harus melihat log resistivity dan porosity yang di track 23 juga berarti ya Pak ya? Iya betul Mas. Itu. Jadi tapi itu secara quick look. Jadi melihat cepat aja gitu. Hanya melihat cepat. Jadi belum sampai melakukan interpretasi yang mendalam gitu ya. Jadi kita perlu melihat track 1, track 2, dan track 3-nya. Tidak bisa hanya melihat dari track 1-nya. Gitu ya. Baik Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Kita sampai jam berapa? 1, 2, 3. Berarti sampai jam 14.50 ya? 2 SKS kan? Iya Pak. Oke. Masih ada yang bertanya? Atau saya bisa melanjutkan slide saya? Oke, nggak ada ya yang mau bertanya. Nanti mungkin bisa bertanya lagi. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Saya hapus dulu. Ini sudah clear ya. Saya mau hapus gambar-gambar ini ya. Karena ini pakai annotate. Clear. Oke, saya lanjut. Nah, ini yang saya katakan ya, bahwa kaliper itu hanya bisa mengindikasikan borehole condition kita ya. Ya, jadi yang tadi alat-alat tadi ya, yang alat-alat kaliper tadi yang memiliki tangan tadi ya untuk mengindikasikan apa namanya kondisi kebundaran diameter si lubang bornya, apakah dengan kondisi yang sempurna ataukah ada anomali yang terjadi. Nah, itu kita bisa melihat dari ukuran dari si kalipernya atau nilai kalipernya. Dia akan membentuk seperti ini ya. Kalau dari gambarnya, kalau dia kondisinya bagus ya, maka dia akan round gini ya. Ya, kebulatannya atau kebundarannya ini dia kebulatannya ini sempurna gitu ya, sesuai dengan yang diharapkan oleh drill end-nya atau company man-nya dengan ukuran bit size yang sama dengan kaliper gitu ya. Jadi kalau terjadi pelubangan yang sempurna, ini hampir seperti inilah ya. Ini kan mendekati nilai bit size kalipernya. Nah, ini berarti terjadi pelubangan yang sempurna gitu ya, karena tidak terjadi anomali di sini. Ya. Nah, kalau udah kayak gini nih, nah ini berarti terjadi anomali nih, mudcake ya, mudcake-nya cukup besar gitu ya di sini. Gitu. Jadi untuk yang round ini itu kita bisa tahu dari ukuran si bit size dengan si kalipernya, apakah terjadi anomali atau tidak gitu ya. Nah, untuk roundnya sendiri nanti kita bisa melihat dari sisi kanan kiri atau gimana ya bilangnya, sisi dari utara, timur, selatan, dan barat dari tangan-tangan yang tadi ada di alat kaliper lognya itu, apakah terjadi sempurna ataupun terjadi anomali diameter lubang bornya. Nah, ini kalau misalnya dari empat tangan yang kaliper tadi ya, alat kaliper tadi kan punya tangan ya. Nah, ini menggunakan tangan yang 4. Nah, ini sisi yang timur dan baratnya ini dia lebih lebar dibandingkan dengan sisi yang utara dan selatannya. Nah, biasanya ini di sini terjadi keruntuhan yang timur dan baratnya. Padahal kan kalau diameter bit size itu ya diameternya tetap gitu ya, baik dari sisi utara, selatan, timur, dan baratnya gitu. Tidak ada ukuran yang berbeda diameter. Nah, kalau yang kayak begini, ini bisa kita deteksi dengan alat yang
multi finger tadi ya, multi finger tool ini. Kita bisa mendeteksi hingga ke seluruh diameter lubang pemboran kita. Bentukannya nanti seperti apa itu ya. Nah, ini secara horizontalnya, ini secara vertikal, lalu ini secara horizontalnya kanan kiri gitu ya. Tuh. Nah, ini contoh lagi dari kaliper ya. Nah, ini untuk yang two arm low pressure, yang ini adalah one arm high pressure kaliper. Nah, terlihat di sini ya perbedaannya. Nah, ini berapa banyaknya tangan dari si alat kaliper ini menentukan akurasinya. Ini ya, kalau misalnya dia menggunakan yang triple arm gitu ya, nah ini akan lebih minimal akan lebih banyak menimbulkan miss di dalam pengukuran lubang pemboran kita. Tapi kalau misalnya menggunakan yang 4 tangan ini akan lebih akurasinya lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang 3 tangan. Nah, ini dibandingkan untuk yang 1 tangan dan 2 tangan. Nah, ini lebih tidak akurat untuk yang one arm ya. Nah, kalau dilihat di sini kan, kalau untuk yang 1 tangan diameternya yang kalipernya lebih kecil dibandingkan dengan yang 2 tangan. Berarti ada yang tidak terukur di sini. Sedangkan yang 2 tangan dia lebih terakurasi dengan baik gitu, karena sisi yang terukur lebih banyak dibandingkan dengan yang 2 tangan. Nah ini gambaran yang tadi saya gambar manual ya. Adik-adik bisa lihat di sini bahwa dari alat ini ya, dari alat kaliper ini dia membaca kondisi dari lubang pemboran kita ya. Apakah terjadi makek ataukah terjadi cave ya. Jadi runtuh gitu ya. Jadi cave sebutannya. Nah, ini untuk makek ya. Kalau makek ini di lapisan permeabel gitu ya. Nah, kalau ini slogging ini dia pengembangan lapisan shell. Nah, nanti adik-adik bisa tanya ke teman-teman geologi deh. Biasanya lapisan shell itu memiliki sifat swelling gitu ya. Sifat swelling itu apa sih? Sifat swelling itu adalah sifat dominan menyerap air sehingga si shellnya ini mengembang. Nah, kalau misalnya terjadi penyempitan lubang pemboran di lapisan shell, berarti si shellnya ini memiliki sifat swelling tadi, sifat mengembang. Dia lebih jika terkena fresh water, dia akan mengembang si shellnya itu. Nah, ini kalau adik-adik lihat ya, terjadi cave di lapisan shell ya kan. Lalu terjadi makek di lapisan permeabel gitu ya. Nah, ini ada impermeable sandstone, ada permeable sandstone. Nah, ini adik-adik harus lebih mendalami lagi ya. Yang bisa dikatakan impermeable sandstone itu yang seperti apa sih? Yang permeable sandstone itu seperti apa? Nah, ini mungkin bisa tanya-tanya ke dosen geologi, teman-teman geologi ya, biar lebih jelas itu, karena saya tidak berhak untuk menyampaikan ranah ini gitu ya. Tapi intinya si impermeable sandstone ini berarti dia mengandung kandungan shell yang cukup banyak dibandingkan dengan yang permeable sandstone ini. Karena sandstone itu bisa mengandung butir-butir lempung juga ya. Jangan dikira kalau lapisan sandstone itu ya full sandstone semua, enggak. Tapi dia bisa mengandung material-material clay atau material-material shell tadi, lempung tadi. Dia biasanya terjadi pengendapan material shell di dalam si sandstone ini karena akibat pengendapan tadi gitu ya, proses pengendapan. Jadi ada shell yang ikut terendapkan di lapisan sandstone itu. Nah, tipe dari pengendapan shell sendiri itu ada beraneka ragam ya, ada beraneka macam. Ada yang laminate shell, ada yang ada yang intinya ada yang menerus
fokus selnya, ada yang tersebar di dalam butir-butir pasirnya, ada yang menempel di butir-butir pasirnya, ada yang bloki-bloki gitu selnya gitu ya. Tapi saya lupa untuk sebutannya gitu ya. Nanti adik-adik bisa carilah. Nah, ini adalah alat kalipernya, alat kaliper tadi ya. Nah, dia ini menangkap pembacaan dari si tangannya tadi ya. Jadi ditangkap oleh alat yang di atasnya gitu ya. Saat di sini, lalu dia akan terjadi perubahan di sini. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, nggak ada, saya teruskan dulu. Nah, ini adalah apa sih yang bisa kita peroleh ya dari kaliper lock ini. Nah, ini yang sudah saya katakan ya, bentukan dari si borehole-nya, volumenya, lalu environmental correction-nya, lalu kuantitatif interpretasinya, cement volume calculation. Jadi si kaliper ini juga bisa menghitung berapa sih ketebalan semen yang sudah terjadi gitu ya, yang sudah kita injeksikan, apakah terjadi dengan sempurna, diameternya terbentuk dengan sempurna atau masih tidak baik terinjeksikannya si semennya. Lalu indikasi build up ataupun dari mud cake, lalu ada juga consolidated formation ya, lalu borehole breakout analysis. Nah, ini adalah yang bisa kita ketahui dari kaliper lock ya. Jadi yang tadi yang saya katakan environmental correction ini terhadap mud cake dan juga cave yang terjadi gitu ya. Jadi kita harus melakukan biasanya untuk gamma ray-nya itu harus dilakukan borehole correction gitu ya. Ataupun resistivitasnya ataupun RHOB dan NPHI-nya. Gitu. Nah, ini untuk masih sama ya pengukurannya gitu ya. Nah, ini juga dari si kaliper untuk bit size-nya adalah ukuran sekian. Nah, kalipernya ini akan membaca berapa sih ukuran si diameter ini, apakah terjadi mud cake atau terjadi cave. Nah, ini kalau misalnya one arm, nah itu indikasinya tidak terlalu tidak terlalu akurat ya, karena dia hanya satu aja tangannya untuk mengecek kondisi lubang bornya. Kalau misalnya tuh arm ini lebih akurat dibandingkan dengan yang one arm. Ini ada 3 arm, 4 arm, dan 6 arm, ataupun ada yang tadi multi finger ya. Nah, ini yang saya katakan kalau misalnya lubang bor yang diperoleh dia sesuai dengan bit size, maka dia akan berhimpit gitu ya, nilai kaliper ataupun kurva kalipernya dengan bit size-nya. Nah, ini wash out gitu ya, berarti terjadi longsor. Lalu yang ini terjadi mud cake, seperti yang tadi di awal sudah saya jelaskan ya. Nah, ini juga sama terkait dengan terjadinya mud cake. Lalu ini ada cave di sini gitu ya. Di sini ada cave runtuh. Nah, ini kalau di sini kita lihat ya, dari si kalipernya, terus kita sandingkan dengan litologi batuannya, dari hasil litologi toolnya gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa terbentuknya mud cake itu pada formasi-formasi yang permeable gitu ya. Nah, kecuali
ada indikasi market tetapi dia di lapisan yang shell, nah berarti itu bukan market, berarti itu adalah shell yang mengembang karena dia memiliki sifat swelling ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Adik-adik harus lihat nih kedalaman dari si indikasi marketnya, lalu lihat bentukan litologinya. Nah itu nanti bisa diindikasi apakah itu market ataukah itu shell yang mengembang ya. Nah ini adalah perhitungannya ya, perhitungan untuk market gitu ya, diameter bit dikurangi diameter kaliper dibagi dengan 2, ini adalah jari-jarinya ya, jari-jari si marketnya. Tapi kalau tadi yang saya berikan itu adalah diameter dari si marketnya ya, diameter marketnya adalah tadi yang saya sampaikan perhitungannya. Tapi ini adalah jari-jari karena dibagi 2. Nah ini nih untuk yang two arms dia errornya lebih kecil dari 100%, tapi kalau yang three arms dia lebih kecil daripada 20% untuk mengindikasikan hole volumenya gitu ya. Apalagi kalau yang four arm lebih akurat lagi dibandingkan dengan yang three arms. Nah untuk litologi ini shell may indicate borehole apakah dia ada cave gitu ya. Itu kalau misalnya dia misalnya dia terjadi keruntuhan terus kalipernya lebih besar dibandingkan dengan bit size, maka dia mengindikasikan adanya cave gitu ya. Tapi kalau misalnya pada lapisan shell itu dia pada lapisan shell dia itu kalipernya lebih kecil dibandingkan bit size, berarti dia ada pengembangan si shellnya gitu ya, mengembang. Nah kalau ada spiky curve biasanya mengindikasikan fracture gitu ya. Jadi kayak ada nggak di sini ya spiky curve. Nah misalnya kayak gini nih gitu ya, misalnya kayak gini ada spiky begini gitu ya. Nah, spiky begini nih kalau misalnya spiky-nya cukup panjang gitu ya, nah itu bisa mengindikasikan bahwa di situ ada patahan ya, ada fracture sehingga dia lebih lebar dibandingkan dengan bit size. Nah itu yang bisa yang harus adik-adik indikasikan juga, karena nanti itu akan berpengaruh pada apakah memang dengan dilewatinya patahan itu masih terdapat hidrokarbon di dalamnya gitu ya. Nah ini adalah perbandingan antara one arm dengan three arm gitu ya. Nah ini kalau dilihat untuk yang yang one arm dia terkadang lebih besar, terkadang lebih kecil gitu ya. Tapi untuk keakurasiannya itu kita lebih akurat menggunakan yang three arm ya. Nah ini kalau misalnya melihat bentukan dari si shape ya atau bentuk dari si lubang bornya, ini akan kelihatan di alatnya ya. Nah ini untuk mengukur diameter market gitu ya dari grafiknya. Nah ini sama ya. Nah ini penjelasannya ya. Caving, ini normal ya. Lalu di sini adanya pengembangan si shell karena swelling. Lalu di sini ada market ya. Nah di sini juga ada penyempitan gitu ya. Nah ini ada keterangannya kalau misalnya lebih besar daripada bit size kalipernya itu indikasinya apa. Lalu kalau misalnya lebih kecil daripada bit size indikasinya apa dan biasanya penyebabnya apa gitu ya. Nah ini bentukannya ya.
Nah, ini juga apa namanya bentukan-bentukan dari si pola kalipernya ya. Adanya breakout ya. Jadi ini fracture. Kalau fracture itu dia lebih tipis gitu ya untuk apa namanya ukuran kalipernya gitu ya, spiky gitu ya, spiky. Nah, kalau yang breakout itu dia sepanjang lapisan dia kalipernya besar gitu. Tapi kalau tiba-tiba sepintas besar gitu ya, nah itu berarti indikasinya fracture gitu ya. Nah, ini single arm, yang ini dual axis, ya ini 3 arm, ini 4 or 6 arm ya. Nah itu ada yang ditanyakan? Kita lebih 5 menit ya. Ada yang ditanyakan adik-adik? Untuk apa yang sudah saya sampaikan? Cukup ya? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa di on cam.